Kita lanjut ke contoh soal nomor 4. Ada 10 contoh soal dari soal nomor 4 ini, ada 10 bagian yang mudah-mudahan anak-anakku bisa menyelesaikan soal-soal jenis contoh soal yang nomor 4 ini. Adapun rumus yang kita gunakan yaitu rumus nomor 3 dan rumus nomor 4 yang ada di awal video dari nomor 2. Kita lanjut, kita akan selesaikan untuk nomor 4 bagian A. Limit X mendekati tak hingga akar dari X kuadrat dikurangi 5X ditambah 7 dikurangi akar X kuadrat ditambah 7X dikurangi 2. Kita lihat penyelesaiannya. Kita punya rumus di awal bahwa untuk limit X mendekati tak hingga dari akar AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikurangi AX kuadrat ditambah DX ditambah E, maka hasilnya adalah B dikurangi D dibagi 2 akar A. Sehingga dari soal yang diberikan ini kita dapat tentukan bahwa nilai A-nya adalah 1, B-nya negatif 5, dan D-nya adalah 7. Sehingga didapat nilai daripada limit fungsi seperti yang diberikan pada contoh soal nomor 4A ini akan didapat nilainya adalah negatif 5 dikurangi 7 dibagi 2 akar A, yaitu A-nya sama dengan 1. Maka didapat hasilnya adalah negatif 12 dibagi 2. 2 itu didapat dari 2 dikali akar 1. Akar 1 itu adalah 1. Sehingga 2 dikali 1 adalah 2. 2 dikali 1 itu adalah 2. Sehingga negatif 12 kalau kita bagi 2, maka didapatlah hasilnya adalah negatif 6. Kita lanjut berikutnya untuk nomor 4 bagian B. Soalnya adalah limit X mendekati tak hingga dari akar X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3 dikurangi X dikurangi 6. Nah, kalau kita lihat ini, bentuk ini mungkin lebih sulit ya, karena bentuknya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari rumus cepat itu. Maka kita rubah dulu bentuk X min 6 yang ada di sebelah kanan itu. Kita buat ke dalam bentuk akar. Sehingga limit X mendekati tak hingga dari akar X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3 dikurangi. Nah, sekarang udah akar bentuk-bentuk dua-duanya. Yaitu akar dari X dikurangi 6 dikuadratkan. Maka didapat yaitu limit X mendekati tak hingga dari akar X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3 dikurangi akar X kuadrat dikurangi 12X ditambah 36. Sudah? Kita gunakanlah rumusnya. Nah, dari rumus ini kita akan tentukan sekarang dari soal itu nilai A, B, dan D-nya. Didapatlah nilai A-nya sama dengan 1, B-nya negatif 4, dan D-nya sama dengan negatif 12. Maka didapat penyelesaian dari nilai limit fungsi aljabar mendekati tak hingga itu adalah menjadi negatif 4
dikurangi negatif 12 dibagi 2 dikali akar 1. Negatif 4 dikurangi negatif 12 adalah negatif 4 ditambah 12, yaitu 8 dibagi 2, yaitu 2 dikali akar 1. Akar 1 itu adalah 1 dikali 2, maka didapat 2. Maka didapatlah nilai limitnya adalah 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kita lanjut berikutnya ke nomor 4 bagian C. Limit X mendekati tak hingga dari akar 4X kuadrat dikurangi 12X dikurangi 5 dikurangi 2X ditambah 1. Nah, kalau kita lihat persoalannya semakin ke bawah ya, semakin kompleks, semakin sulit persoalannya. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti nomor bagian 4C ini, maka kita berusaha agar bentuknya, yaitu kita bisa nyatakan dalam bentuk akar. Langkah berikutnya adalah limit X mendekati tak hingga dari akar 4X kuadrat dikurangi 12X dikurangi 5 dikurangi 2X dikurangi 1. Kita buat dalam tanda kurung karena kita akan tulis bentuk itu ke dalam bentuk tanda akar. Sehingga didapat bentuk akar berikutnya adalah limit X mendekati tak hingga dari 4X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 5 dikurangi akar 2X dikurangi 1 dikuadratkan. Didapat langkah berikutnya adalah limit X mendekati tak hingga dari akar 4X kuadrat dikurangi 12X dikurangi 5 dikurangi akar 4X kuadrat dikurangi 4X ditambah 1. Kita gunakan rumus praktisnya atau rumus cepatnya. Nah, dari sini kita bisa dapatkan bahwa nilai A-nya sama dengan 4, nilai B-nya sama dengan negatif 12, dan nilai D-nya adalah negatif 4. Sehingga didapat nilai limit fungsinya yaitu sama dengan negatif 12 dikurangi negatif 4 dibagi 2 dikali akar 4. Negatif 12 dikurangi negatif 4 sama dengan negatif 12 ditambah 4, yaitu negatif 8 dibagi 4. Dari mana 4 itu? Yaitu akar 4 sama dengan 2 dikali 2, 4. Maka didapat langkah berikutnya adalah negatif 8 dibagi 4, maka didapatlah hasilnya adalah negatif 2. Kita lanjut lagi anak-anakku ke contoh nomor 4 bagian D. Nah, mungkin ini bentuk ini sama, kembali ke contoh soal mirip ke yang bagian B ya, 4B. Kita lanjut. Nomor 4D, limit X mendekati tak hingga dari akar 4X kuadrat dikurangi 10X ditambah 9 dikurangi 2X dikurangi 3. Kita akan buat bentuk yang sebelah kanannya ke dalam bentuk tanda akar. Sehingga didapat langkah berikutnya adalah limit X mendekati tak hingga dari akar 4X kuadrat dikurangi 10X ditambah 9 dikurangi akar 2X dikurangi 3 dikuadratkan. Sama dengan limit X mendekati tak hingga dari akar 4X kuadrat dikurangi 10X ditambah 3 dikurangi akar 4X dikurangi 12X ditambah 9. Kita lanjut anak-anakku. Kita gunakan rumus
praktisnya atau rumus cepatnya, rumusnya adalah ya seperti itu ya. Kita tentukan dulu nilai A, B, dan D-nya. Kita dapatkan maka nilai A-nya 4, B-nya negatif 10, dan D-nya adalah negatif 12. Sehingga didapatlah nilai limit fungsi aljabar mendekati tak hingganya adalah negatif 10 dikurangi negatif 12 dibagi 2 kali akar 4. Maka didapat negatif 10 ditambah 12 yaitu 2 dibagi 2 dikali akar 4. 2 kali 2 adalah 4. Maka didapat hasilnya adalah 2/4. Atau kalau kita perkecil didapat 1/2. Berikutnya, untuk nomor 4 bagian E. Limit X mendekati tak hingga dari 3X plus 2 dikurangi akar 9X kuadrat ditambah 6X dikurangi 2. Nah, bentuk yang 3X plus 2-nya kita akan tulis ke dalam bentuk akar, sehingga menjadi limit X mendekati tak hingga dari akar 3X plus 2 dikuadratkan, dikurangi akar 9X kuadrat, ditambah 6X dikurangi 2. Angka berikutnya, limit X mendekati tak hingga dari akar 9X kuadrat, ditambah 12X ditambah 4, dikurangi akar 9X kuadrat ditambah 6X ditambah 4. Kita gunakan rumusnya. Dari rumus itu kita bisa lihat ke dalam soalnya. Maka didapatlah nilai A-nya 9, B-nya 12, dan D-nya 6. Sehingga didapat nilai dari limit fungsi aljabar mendekati nilai tak hingganya adalah 12 dikurangi 6, yaitu B dikurangi D, dibagi 2 akar A, 2 akar 9. 12 dikurangi 6, 6, akar 9-nya 3, dikali 2, 6. Sehingga didapat hasilnya adalah 6 dibagi 6, yaitu sama dengan 1. Sudah semuanya anak-anakku untuk nomor 4. Bagian A sampai nomor 4 bagian E. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Yaitu contoh soal nomor 4 bagian F sampai dengan nomor 4 bagian J dari 6 contoh soal yang akan diberikan. Nah, inilah soal untuk nomor 4 bagian F sampai 4 bagian J. Dan anak-anakku kalau melihat bentuk soal ini mungkin baru ya, karena biasanya limit fungsi aljabar mendekati tak hingga yang diberikan paling maksimal adalah hanya akar pangkat 2. Sedangkan sekarang kita akan pelajari bagaimana dia kalau akar pangkat 3, akar pangkat 4, akar pangkat 5, dan seterusnya. Cuma mudah-mudahan ini kalau dulu Bapak pada saat membimbing anak-anak yang mau masuk perguruan tinggi negeri, ujian masuk perguruan tinggi negeri, sering sekali menjumpai soal-soal yang seperti ini. Nah, mudah-mudahan dengan soal yang diberikan oleh Bapak dari nomor 4 bagian F ini sampai dengan 4 bagian J, anak-anakku kalau menemui soal seperti ini sudah tidak kaget lagi dan sudah pernah kita mencobanya. Oke, kita mulai dari nomor 4 bagian F. Kita lanjut ke contoh soal nomor 4 bagian F sampai dengan nomor 4 bagian C. Bagian 4F, 4G, 4H, 4I, sampai dengan
4J. Nah, untuk contoh soal yang ini, anak-anakku mungkin jarang melihatnya, tapi mudah-mudahan dengan diberikan materi ini yang baru, Bapak sempat dapat soal ini adalah soal-soal ujian masuk ke perguruan tinggi negeri, seperti ke Undip, mungkin ke perguruan tinggi yang lainnya juga. Kita lihat pembahasannya, anak-anakku. Untuk nomor 4 bagian F. Limit X mendekati tak hingga dari akar pangkat 3 dari X pangkat 3 dikurangi X ditambah 1 dikurangi akar pangkat 3 dari X pangkat 3 dikurangi 6X ditambah X dikurangi 1. Oke, kita lanjut. Nah, kita butuh agak lengkap dari koefisien. Kalau dia berpangkat 3, maka kita butuh koefisien untuk X pangkat 2-nya. Sebetulnya buat anak-anakku mungkin sudah paham bahwa untuk koefisien X pangkat 2-nya dari bentuk akar yang pertama itu tidak ada. Artinya adalah 0. Tapi tidak ada salahnya di sini Bapak tuliskan, takut-takut bahwa anakku tidak terbayang bahwa ada angka 0 sebagai koefisien daripada X pangkat 2-nya. Kita dapat langkah berikutnya yaitu limit X mendekati tak hingga dari akar pangkat 3 dari X pangkat 3 ditambah 0 dikali X kuadrat dikurangi X ditambah 1 dikurangi akar pangkat 3 dari X pangkat 3 dikurangi 6X kuadrat ditambah X dikurangi 1. Langkah berikutnya kita gunakan cara praktisnya atau rumus cepatnya yaitu limit X mendekati tak hingga dari akar pangkat N dari AX pangkat N ditambah BX pangkat N dikurangi 1 ditambah CX pangkat N dikurangi 2 dan seterusnya dikurangi akar pangkat N dari AX pangkat N ditambah DX pangkat N dikurangi 1 ditambah EX pangkat N-2 ditambah dan seterusnya, maka didapatkan hasilnya adalah B dikurangi D dibagi N dikali akar pangkat N dari A pangkat N dikurangi 1. Ya, dari soal di atas kita dapat bahwa N-nya 3, yaitu akar pangkat 3. Kemudian A-nya adalah 1. Koefisien dari akar pangkat tertingginya, di sana adalah X pangkat 3, koefisiennya 1. Kemudian koefisien untuk pangkat 2-nya. B itu kebetulan yang di sebelah kirinya adalah 0. Dan untuk yang di sebelah kanan, koefisien X pangkat 2-nya disebut dengan D, yaitu negatif 6. Maka didapatlah limit fungsi aljabar untuk mendekati nilai tak hingganya adalah 0 dikurangi negatif 6 dikali dibagi 3 dikali akar pangkat 3 dari 1 pangkat 3 dikurangi 1. 0 dikurangi negatif 6 adalah 6 dibagi 3 dikali akar pangkat 3 dari 1 kuadrat. Akar pangkat 3 dari 1 kuadrat itu tak lain, yaitu hasilnya adalah 1. Maka hasil daripada persoalan limit ini adalah 6 dibagi 3 dikali 1, yaitu sama dengan 6 dibagi 3, yaitu sama dengan 2. Kita lanjut ke contoh soal nomor 4 bagian G. Untuk nomor 4 bagian G ini, kalau kita lihat di sini akar pangkatnya, akar pangkat 3
Nah, untuk yang di sebelah kirinya, untuk koefisien X pangkat 2-nya, atau yang disebut dengan B-nya tidak ada. Maka kita lengkapi dulu soalnya, ada pangkat 3-nya dan ada pangkat 2. Karena kita hanya butuh untuk koefisien dari pangkat tertingginya, dan koefisien dari 1 kurangnya dari pangkat tertingginya. Oke, kita buat, maka langkah berikutnya menjadi limit X mendekati tak hingga dari akar pangkat 3 dari 27 X pangkat 3 ditambah 0 dikali X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3 dikurangi akar pangkat 3 dari 27 X pangkat 3 dikurangi 18X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1. Kita gunakan rumusnya. Maka didapat hasilnya adalah, kita pahami bahwa akar pangkatnya atau N-nya itu adalah 3, A-nya 27, B-nya 0, dan D-nya adalah negatif 18. Maka didapat nilai limitnya adalah 0 ditambah negatif 0 dikurangi negatif 18 dibagi 3 dikali akar pangkat 3 dari 27 pangkat 3 dikurangi 1. Sama dengan 0 ditambah 18 dibagi 3 dikali akar pangkat 3 dari 27 pangkat 2. Selanjutnya, kita hitung dulu. Untuk 27 pangkat 2/3-nya. Ya, didapat langkah yang terakhir tadi adalah 18 dibagi 3 dikali 27 pangkat 2/3. Kita hitung dulu untuk 27 pangkat 2/3-nya, kalau anakku lupa lagi, yaitu tentang pangkat pecahan yang sudah kita bahas di kelas 10. Kita lihat, 27 pangkat 2/3 itu sama dengan 3 pangkat 3 dipangkatkan 2/3. Kita coret 3-nya, maka didapat hasilnya adalah 3 pangkat 2, yaitu 9. Sehingga lanjut dari langkah penyelesaiannya adalah 18 dibagi 3 dikali 9. 3 kali 9 itu adalah 27. Maka didapat bentuknya adalah 18/27. Kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan 9. Maka didapat hasilnya adalah 2/3. Kita lanjut dengan contoh soal bagian H, yaitu nomor 4 bagian H. Limit X mendekati tak hingga dari akar pangkat 4 dari X pangkat 4 dikurangi 3X pangkat 3. Nah, ini udah ada nih. Koefisien X pangkat tertingginya 4 dan koefisien pangkat 1 kurangnya dari pangkat tertingginya juga sudah ada. Dikurangi akar pangkat 4 dari X pangkat 4 dikurangi 11X pangkat 3. Nah, ini kalau kita lihat koefisien X pangkat 4 dan pangkat 3-nya sudah ada lengkap. Maka kita tinggal gunakan rumusnya. Ya. Dari rumusnya, maka kita tentukan nilai A-nya itu adalah 1, N-nya sama dengan 4, mungkin begitu. B-nya negatif 3, dan D-nya adalah negatif 11. D-nya adalah negatif 11. Sehingga didapat nilai limit fungsi aljabar mendekati tak hingganya adalah negatif 3 dikurangi negatif 11 dibagi 4 N-nya itu sebagai N, 4 dikali akar pangkat 4 dari 1 pangkat 4 dikurangi 1. Ingat anak-anakku,
bilangan 1 itu kalau dipangkatkan atau diakarkan, dia pasti hasilnya akan 1. Sehingga didapat langkah berikutnya adalah negatif 3 ditambah 11 dibagi 4 dikali akar 4 dari 1 pangkat 3. Yang nanti hasil daripada akar pangkat 4 dari 1 pangkat 3 itu adalah 1. Sehingga didapat hasilnya adalah 8 dibagi 4 dikali 1, 4. Maka didapat hasilnya adalah 8 dibagi 4, yaitu 2. Kita lanjut berikutnya ke contoh soal bagian 4i. Nah, kalau kita lihat di sini, limit X mendekati θ hingga dari akar pangkat 5 dari 32 X pangkat 5 dikurangi X pangkat 4. Nah, ini udah lengkap nih. Dikurangi akar dari akar pangkat 5 dari 32 X pangkat 5 ditambah 11 X pangkat 4. Untuk yang di bentuk akar sebelah kanannya juga pangkat tertinggi dan 1 kurangnya dari pangkat tertingginya pun koefisiennya sudah ada semua. Oke, sehingga kita bisa langsung gunakan rumusnya. Dan jangan lupa kita tentukan dulu nilai A, N, B, dan D-nya. Mungkin dari sini kita dapatkan bahwa nilai N-nya adalah 5, A-nya 32, B-nya negatif 1, dan D-nya 11. Maka didapat hasil nilai limitnya adalah negatif 1 dikurangi 11 dibagi 5 dikali akar pangkat 5 dari 32 pangkat 5 dikurangi 1. Didapat hasilnya sama dengan negatif 12 dibagi 5 dikali akar pangkat 5 dari 32 pangkat 4. Yang sama dengan negatif 12 dibagi 5 dikali 32 dipangkatkan 4/5. Kembali, kita hitung dulu untuk 32 pangkat 4/5-nya. Yaitu 32 pangkat 4/5 itu sama dengan 2 pangkat 5 dipangkatkan 4/5. Kita coret 5-nya. Maka didapat hasilnya adalah 2 pangkat 4 yaitu 16. Kita lanjut langkah pengerjaannya. Negatif 12 dibagi 5 dikali 16. Maka didapat hasilnya adalah negatif 12/80. Kedua ruas kita bagi dengan 4. Maka didapatlah hasilnya negatif 3/20. Negatif 12 dibagi 4, negatif 3, penyebutnya 80 dibagi 4, yaitu 20. Maka didapat nilai limitnya adalah negatif 3/20. Kita lanjut berikutnya untuk contoh soal bagian 4J. Nah, ini juga kalau kita lihat anak-anakku sudah lengkap semua. Dia akar pangkat 5-nya untuk koefisien pangkat 5-nya sudah ada. Untuk koefisien X pangkat 4-nya juga sudah ada. Baik bentuk akar yang di sebelah kirinya maupun yang di sebelah kanannya. Kita hanya tinggal gunakan rumusnya. Lalu kita tentukan nilai-nilainya. Kita butuh nilai N, mungkin 5 dalam soal ini. Nilai A-nya 32. Nilai B-nya 10. Dan nilai D-nya adalah negatif 22. Kita gunakan rumusnya. Maka didapat nilai limitnya adalah
10 dikurangi negatif 22 dibagi 5 dikali akar pangkat 5 dari 32 pangkat 5 dikurangi 1. Sama dengan 32 dibagi 5 dikali akar pangkat 5 dari 32 pangkat 4. Maka didapat hasilnya adalah 32 dibagi 5 dikali 32 pangkat 4/5. Maaf ya anak-anakku, itu bukan 4/54, tapi seharusnya adalah 4/5. Sehingga didapat langkah berikutnya adalah 32 pangkat 4/5 sama dengan 2 pangkat 5 dipangkatkan 4/5. Kita coret 5-nya, didapat 2 pangkat 4 yaitu 16. Maka didapat langkah berikutnya adalah 32 dibagi 5 dikali 16. Maka didapat yaitu 5/80. 32/80. 80-nya itu adalah 5 dikali 16. Kita sederhanakan. Pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan 16. Maka didapat hasilnya adalah 2/5. Sudah selesai mungkin anak-anakku untuk contoh soal nomor 4. Dan kita akan lanjut ke contoh soal berikutnya, yaitu contoh soal nomor 5.